yang bentuknya persegi panjang untuk meletakkan benda yang mau diamati itu namanya kaca preparat atau kaca benda atau mikroskop slide. Slide itu sayatan atau potongan. Kita kalau mau melakukan pengamatan pada sel atau pada hewan, pada sel daun misalnya, itu kita ambil lapisan tipis untuk diletakkan di kaca preparat. Ya, kalau memang dia sudah diletakkan di sini, ada satu lagi. Nah, misalnya ini ada daun ya, daunnya daun radicolor, diambil di bagian bawah daun, ambil setipis mungkin karena kita mau mengamatin sel epidermis bagian bawah. Ya, kalau kita potong bagian bawah nanti akan terlihat dia nanti gambar sel yang tersusun rapi dia ya, kayak sarang lebah. Seperti ini nanti kalau kita amatin sel daun, kemudian sel bawang merah, lapisan tipisnya. Kemudian kalau pada sel epidermis dari daun Roy discolor itu nanti akan terlihat seperti ada mulutnya. Ini namanya stomata atau mulut daun. Ya, stomata itu mulut daun. Ini di sini kakak kelas lagi praktek, dia uji pengamatan sel. Ya, jadi ini mengujinya, uji keterampilannya dengan cara mengiris sayatan daun Roy discolor. Kenapa daun Roy discolor yang digunakan? Karena memang tahu Roy discolor nggak? Seperti ini tahu? Ini namanya daun Adam Hawa. Ya, ini kan ada warna pinknya, ungu keping-pingan. Ini sering digunakan karena ada zat warnanya supaya bisa gampang terlihat di mikroskop. Kalau aloe vera apa itu? Lidah buaya itu kalau kita ambil lapisan bawahnya dia transparan warnanya, ya kan? Jadi nanti kalau transparan tidak nampak batas-batas dari selnya itu, dinding selnya. Ya, jadi kalau yang namanya satu segi 6 ini namanya satu sel. Jadi kalau ada banyak, ya, ini walaupun hanya nampak ungu ini, nggak nampak, kalau nggak nampak dinampakkan, ya, ada kan? Harus setipis ini, ya, lebar boleh, tapi tipis, harus tipis, karena memang kita mau melihat lapisannya, satu lapisan, ya. Nanti akan terlihat seperti ini gambarannya. Nah, kalau lebih dari satu selnya yang sama dia bentuknya, itu namanya jaringan. Nah, inilah jaringan epidermis bawah. Ya, jaringan epidermis bawah. Bahwasanya sel itu bagian terkecil. Kumpulan dari sel-sel itu adalah jaringan. Kumpulan beberapa jaringan akan membentuk organ. Kan itu strukturnya ya. Jadi kalau daun ini kalau diamatin, ada epidermis atas, ada palisade, jaringan palisade, ada jaringan xilem dan floem, ada jaringan spons atau bunga karang, dan ada epidermis bawah. Jadi beberapa jaringan yang tersusun akan membentuk organ. Inilah organ pada tumbuhan. Organ itu adalah salah satu bagian alat tubuh pada makhluk hidup. Itu namanya organ. Paham? Kalau pada tumbuhan kan ada organ daun, ada batang, ada akar. Kalau organ pada manusia apa? Ada paru-paru, jantung, usus, ginjal. Itu satu alat tubuh pada makhluk hidup namanya organ. Beberapa organ akan
Biotik itu lingkungan yang tidak hidup. Biotik itu adalah makhluk hidup. Jadi ada saling ketergantungan. Itu pelajaran anak SD loh, Nak. Ya kan? Iya. Harusnya kalau generasi COVID kamu itu harus lebih cerdas. Karena kamu dibebaskan belajar pakai data. Ya, bukan main game. Ya kan? Ini malah nggak tahu apa-apa generasi COVID. Harusnya kamu udah lebih pintar, lebih cerdas. Makanya dijadikan kurikulum itu kurikulum merdeka. Ya, tapi bukan merdeka kamu suka-suka kamu aja. Ya, nggak ada ilmunya. Nah, mulai sekarang lah, gali ilmu itu. Kami bebas mengakses. Ya, yang penting arahnya ke positif, jangan arah negatif. Apalagi sendiri sana begitu lah. Udah. Jadi ini tadi tingkatan struktur organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Jadi kalau dia dari mulai terkecil, bagian satu makhluk hidup itu adalah sel. Ya, makhluk hidup itu apa? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Tapi ada juga makhluk hidup yang tidak bisa dilihat oleh mata. Karena ditemukan adanya mikroskop, maka terdeteksilah. Ya, ada kelompok bakteri, ada kelompok virus. Ya, kalau dulu virus nggak tahu orang. Tiba-tiba ada orang mati mendadak, misalnya kan? Atau ada ayam mati mendadak. Itu karena apa? Ya. Nah, setelah ada ditemukan mikroskop, barulah tahu. Oh, ternyata penyebabnya adalah virus. Jadi ditemukanlah ciri-ciri virus itu bagaimana. Yaitu semua ilmu pengetahuan dan orang-orang yang punya keahlian. Habis ya? Stres lagi kan? Stresnya keluar, nggak apa-apa. Saya lebih senang mengajar yang mau belajar. Ya. Nah, coba sampai di sini, ini kalau bisa diingat. Jadi tujuan kita menggunakan mikroskop adalah mengamati benda ataupun makhluk hidup yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata kita langsung atau mata telanjang. Ya, jadi inilah dia alatnya yang ditemukan oleh siapa yang tahu? Anton van Leeuwenhoek, ya, Bapak Anton van Leeuwenhoek, pakai X atau K? Ya. Anton, ada yang pakai I ya, ada yang Anthony, ada yang Anton. Anton van Leeuwenhoek, dia pertama kali yang melakukan penelitian dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ya, ada lensa perbesaran, kemudian dikasih perangkat alat yang sederhana, kemudian dia bisa menghasilkan menemukan beberapa jenis makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Ya. Nah, kemudian baru bergabung dengan penemu-penemu sel. Ya, penemu sel itu banyak. Ada Robert Hooke, ya, ada Max Schultz. Itu nanti di kelas 11 kalau kamu jurusan yang biologi, nanti akan bertahap lanjut pelajaran sel, kemudian tentang jaringan, tentang organ, baru sistem organ itu di kelas 11. Ya, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi juga di kelas 11. Tapi kalau kamu ngambil biologi ya paling nanti ke IPS. Ya. Dan next kita lanjut lagi. Tadi ada lensa okuler, ada lensa objektif, ada revolver, ada meja benda, ada kaca apa tadi? Kaca preparat atau kaca benda, dan ada di sini ada penjepit. Ya, ada kan di gambarmu ada penjepit. Yang nggak punya gambar kamu ngayal aja. Ya. Penjepit ini ya, ini dia penjepit ya. Apa gunanya? Nah, setelah benda kita sayat, ya, atau sel yang mau kita amati kita letakkan di meja
kaca bendanya diletakkan di meja. Ya. Di sini ada batas untuk tempat kaca bendanya. Kamu masukkan aja kemari. Ya, sampai dia nempel sampai di ujung. Ya, kemudian penjepitnya kamu lepaskan. Apa tujuannya penjepit? Supaya kalau kita menggerakkan mikroskop, ya, menggerakkan mikroskop, memegang mikroskop harus lengan mikroskopnya yang dipegang. Ini lengan mikroskop. Ya, baru ini ya. Ini bawa mikroskop, bukan di peseng kayak bawa keranjang. Ya. Jadi ini ada lengan mikroskop, ini kaki mikroskop. Kalau kakinya ada yang seperti apa ya? Beda-beda ya, tergantung jenis mikroskopnya. Ya. Kemudian ada pemutarnya. Ini ya, tujuannya penjepit tadi supaya tidak tergeser dia. Kalaupun digerakkan nggak jatuh, karena memang ada penjepit. Itu gunanya ya. Ya. Nah kemudian ini nanti kan kalau disambungkan ke listrik, maka akan muncullah cahaya lampu. Cahaya lampunya nanti akan menyorot ke benda yang mau kita amatin. Ya, jadi benda yang mau diamatin ini harus pas di bawah cahaya lensa. Ya, ini nanti mengarah ke lubang yang ada di meja, mengarah ke benda yang mau kita amati. Jadi ini pas di bawahnya. Jadi Bu, kalau nggak pas gimana? Kalau meletakkannya agak ke pinggir, bukan bendanya yang kita geser-geser ya, nanti bisa rusak sel yang mau diamatin, ataupun hewan kecilnya mungkin nanti bisa hilang atau mati. Jadi di sini ada pemutarnya. Perhatikan ya. Di tangan kamu sebelah kiri itu, atau kalau kamu menghadap ke mikroskop, ini sebelah kanan ya. Ada 2 putaran. Ini ya. Ada 2 putaran. Yang di atas untuk menggerakkan ke atas ke bawah ya. Menggerakkan kacanya dia bergerak. Mejanya ini bergerak. Ya. Kalau kurang ke kiri atau ke kanan, yang bawahnya kamu putar. Ini menggeser ke samping kiri, ke samping kanan. Perhatikan dulu. Kalau nggak mau perhatikan keluar. Ya. Ya. Nah sampai dia pas posisinya, udah jangan digerakkan lagi. Ya. Yang penting benda yang mau kita amatin sudah pas di bawah lensa. Kayak laser. Ya, kena dia kayak apa namanya? Ada laser dari atas, kita pas di bawah itu. Nah kalau sudah, baru ini ada pemutarnya. Namanya apa? Makrometerskop dan mikrometer. Ya. Makro berarti besar, kasar, pemutar kasar. Dia memutar secara cepat, naik turun. Mejanya yang naik turun. Ya. Dan kalau sudah kelihatan yang mau kita amati, untuk memperjelas bisa gunakan yang mikrometer, pemutar lemah, atau dia menggerakkan meja secara perlahan, pelan-pelan kali dia bergerak. Ya, tapi kalau yang sudah terbiasa, saya jarang menggunakan yang kecil. Kalau untuk memperjelasnya lagi, baru gunakan yang mikro. Ya. Nah, kemudian posisi kalau berdasarkan pengalaman Ibu, ini bisa terlihat sekitar ukuran 1 cm antara kaca benda dengan lensa objektif. Jadi kalau misalnya terlalu rapat, itu nggak akan kelihatan. Ya, kalau terlalu bawah juga nggak kelihatan. Jadi usahakan dia 1 cm. Tidak pengalaman. Jadi kalau saya melihat hanya butuh waktu 20 detik sudah bisa nampak. Ya. Tapi kalau misalnya kamu pelan-pelan sambil takut gemeteran, itu nggak akan terlihat. Ya. Mau bukti gambar seperti ini? Mau? Nah, nanti kita buktikan. Atau nanti air juga bisa. Kalau ada nanti air kotor, adakah aliran air nggak? Banyak. Di dekat toilet. Di belakang ada air genangan gitu, air yang menggenang. Kita leparin situ ada ya. Kita ambil sedikit, kita letakkan di kaca, nanti akan
Tapi kalau dia protista itu biasanya di tempat air yang jernih, tapi ada banyak bekas rendaman jeraminya atau rumput-rumput yang udah lama. Di situ habitat dari protista, Euglena, amuba. Tapi kalau yang paret tanah, campur tanah debu itu biasanya jarang ada. Tapi kalau air paret, air kolam yang udah lama ya kolam-kolam yang udah lama itu kita ambil, nah situ banyak kita temukan nanti. Ya, di belakang rumah ibu itu kan ada kolam atau paret yang udah lama terendam. Nah, itu kalau kita ambil akan banyak terlihat jenis protista. Ya, kalau ini yang kita amatin adalah sel epidermis bawah dari daun Roydis color atau daun Adam Awal. Ya, udah kita nampak ilang lain kami. Di sini. Mau. Ya, saya perhatikan. Kalau udah katanya dihubungkan dengan aliran listrik, itu harus ada tombol apa? On ya. Tombol on-nya. Ya. Ada cahayanya ya. Siapa yang udah pernah megang mikroskop? Coba jujur, yang aku ke SMP dulu. Kayaknya kopi di sekolah. Ya. Nah, ini ada tombol on off-nya. Ya. Nah, ini kan posisinya udah Ibu iris tadi ya. Atau Ibu iris lagi ya. Cara mengirisnya juga harus menggunakan silet atau silet. Ya, supaya dia, karena yang mau kita ambil kan satu lapisan aja. Kalau dia sampai ke dalam, nanti yang terlihat dia bertumpuk-tumpuk selnya. Ya, jadi nggak nampak nanti dia batas-batas yang seperti itu kayak sarang lebah. Ya, jadi ini diputarkan di jari biar tegang ya, biar kaku. Ya, ya, baru kita coba iris satu lagi. Ya. Nampak? Tapi stomatanya nampak enggak? Yang kita lihat stomatanya nampak enggak? Enggak. Ya, penjepitnya ditarik ya. Jadi kan nggak pas di tengah, jadi digeser sampai dia posisinya sudah di bawah cahaya. Ya, kalau kayak gini nggak bisa kamu dapatkan di bawah cahaya, berarti matamu udah ragu. Karena ibu irisnya agak besar ya. Nah, kalau udah dia pas dia apa, baru kita putar makrometernya ya, sambil matanya. Oke, nampak ya. Oke, aku tunjukkan. Sila, siapa tunjukkan?
bagi mata-mata yang nggak terlalu tengok-tengok gitu. Oke,